Halo Bapak Ibu Leaders, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy, fasilitator dari Dunamis Organization Services yang bermitra dengan Telkomsel untuk menyelenggarakan program EPIC, Elevating Your Performance in Change. Ya, dalam video kali ini kita akan melakukan Leaders Briefing yang tujuannya ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan program EPIC ini seperti apa sih. Yang kedua, membahas tentang apa saja peran yang Bapak Ibu perlu lakukan sebagai pimpinan. Dan yang ketiga adalah menggali perilaku-perilaku yang bisa dikuatkan ya dengan berbekal program yang akan dipelajari oleh tim dari Bapak Ibu yang mengikuti program ini. Oke, mari kita bahas dulu tujuan program ini ya. Elevating Your Performance in Change adalah program yang didesain untuk memberikan pengetahuan dan bagaimana menyeimbangkan IQ dan EQ, serta bagaimana praktik mengembangkan EQ dan manfaatnya dalam kehidupan pribadi dan pekerjaan. Yang pertama. Yang kedua, meningkatkan EQ ya, dengan self-awareness, social awareness, dan social problem solving dalam lingkungan pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas diri dan kolaborasi dengan orang lain. Jadi kita berharap teman-teman bisa meningkat ya kolaborasinya dengan orang lain, diawali dengan kemampuan untuk menyadari dan mengolah diri. Yang ketiga adalah menyusun action plan ya, untuk menerapkan konsep pembelajaran serta menyusun visi dan misi pribadi guna mencapai hasil yang lebih baik dan berkesinambungan di lingkungan kerja. Nah, karena tujuannya seperti ini, maka program ini dirancang sebagai sebuah perjalanan ya, bukan hanya satu program one shot tapi perjalanan, yaitu nanti diawali dengan pre-program personality assessment yang akan diisi oleh para peserta. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan program di dalam kelas ya. Kemudian baru setelah itu ada weekly coaching sebanyak 3 kali yang tujuannya adalah mendampingi para peserta untuk bisa mengimplementasikan materi yang mereka pelajari di pekerjaan secara nyata. Nah, baru di ujung nanti ada final assessment. Nah, karena programnya journey seperti ini, maka kita berharap Bapak Ibu sekalian mendampingi para peserta dalam perjalanan belajar ini. Yang pertama tentu saja adalah menjelaskan ya harapan Bapak Ibu yang nanti akan kita bahas di bagian akhir. Ya, apa saja sih harapan Bapak Ibu perubahan yang terjadi dalam diri mereka. Yang kedua, nanti kita berharap Bapak Ibu bisa mendampingi mereka selama perjalanan implementasi supaya betul-betul materi itu bisa mendarat ya dan bermanfaat buat pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, di akhir tentunya kita mengharapkan Bapak Ibu bisa menguatkan perilaku ini setelah program berakhir supaya bertahan dan terus menghasilkan manfaat di pribadi maupun di pekerjaan. Nah, programnya sendiri adalah merupakan suatu program yang didesain supaya kita bisa menjawab pertanyaan ini ya. Apakah T-Flyers bagian dari masa depan Telkomsel? Maksudnya seperti apa? Kita tahu bahwa job landscape kita sudah berubah ya. Ada banyak pekerjaan yang growing, yang tumbuh, yang muncul dalam beberapa tahun belakangan ini, pekerjaan-pekerjaan baru yang dulu tidak pernah ada, tapi juga ada pekerjaan-pekerjaan yang pelan-pelan menghilang. Nah, kita ingin memastikan bahwa tiap anggota tim kita punya kemampuan untuk meng-create kontribusi kepada organisasi sehingga mereka tidak menjadi bagian dari orang-orang yang kehilangan perannya, kehilangan pekerjaannya, tapi justru menjadi orang-orang yang bisa terus memberikan nilai tambah dan terus relevan. Untuk itu, ada sebuah ungkapan yang sangat menarik yang akan menjadi sentral dari program ini, yaitu ungkapan dari Jack Welch, "If you don't have a competitive advantage, don't compete." Jangan berkompetisi kalau Anda tidak memiliki keunggulan kompetitif. Nah, oleh sebab itu, kita di dalam program ini akan mengajak anggota tim, Bapak Ibu sekalian, untuk menciptakan sebuah competitive advantage yang ya ada 3 macam ya. Pertama adalah mereka memahami benefit yang bisa mereka tawarkan kepada organisasi. Yang kedua, mereka memahami target market mereka, pelanggan-pelanggan mereka, siapa sih orang-orang tim yang mereka layani, dan untuk itu bisa memberikan ya competitive advantage untuk bisa berkompetisi atau berkompetisi. Nah, itulah sebabnya nanti program ini diberikan dalam framework seperti ini ya. Nah, framework ini akan mengajak tim kita untuk bisa mengenali ya bagaimana perlunya mengembangkan EQ di samping IQ, sehingga prosesnya adalah melalui pertama-tama lewat self awareness ya, mengenali diri untuk bisa mengelola diri. Yang kedua adalah social awareness and relationship, bisa mengenali orang lain, lingkungan sekitar, membangun hubungan-hubungan yang produktif. Dan yang ketiga adalah social problem solving, bisa memberikan kolaborasi, sinergi, mempengaruhi orang lain. Nah, untuk itulah maka dari itu kita berharap nanti Bapak Ibu setelah menonton video ini bisa menjawab
beberapa pertanyaan ini sebagai bahan diskusi di kelas dan juga supaya materi itu bisa real dipraktekkan. Pertanyaan nanti yang Bapak Ibu belajar adalah pertama pertanyaan soal paradigma. Menurut Bapak Ibu sekalian, paradigma apa yang paling penting diperkuat di level band 1 untuk mendorong kinerja mereka di Telkomsel? Apa sih pola pikir yang paling perlu diperkuat? Yang sekarang rasa-rasanya masih kurang. Barangkali mereka sudah tahu tapi masih kurang. Yang kedua adalah perilaku. Ya, perilaku spesifik apa yang terkait dengan aspek-aspek dari emotional intelligence yang perlu dikembangkan oleh anggota tim Bapak Ibu di level band 1 ini. Nah, jadi kita tahu tadi ya, emotional intelligence terkait dengan kemampuan mengelola diri dan juga mengelola relasi serta problem solving. Maka tepatnya perilaku spesifik apa ya yang sangat perlu dikembangkan oleh anggota tim terkait dengan emotional intelligence ini. Nah, yang ketiga adalah apa masukan-masukan lain di luar dua pertanyaan tadi yang menurut Bapak Ibu perlu menjadi penekanan di dalam program ini, tapi tentunya yang berkaitan juga dengan bagaimana kita bisa mengelevate performance in change ini kepada anggota tim kita. Nah, jawaban Bapak Ibu akan sangat berarti untuk bisa menjadi bahan diskusi supaya materinya relevan dengan kondisi kenyataan, dan jawaban-jawaban inilah nanti yang sebaiknya Bapak Ibu diskusikan dengan anggota tim sehingga mereka juga memahami ya, peran yang diharapkan oleh Bapak Ibu kepada mereka. Mereka juga bisa fokus ya, untuk memperbaiki hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari setelah program ini selesai. Oke, ditunggu jawabannya. Terima kasih atas partisipasinya dan dukungannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.